Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran language testing and assessment terbaru kita dengan topik bahasan yang baru, yakni principles of language assessment. Ya, tanpa perlu berlama-lama, mari kita bahas satu persatu apa saja principles of language assessment itu. Namun sebelumnya saya akan kasih tahu bahwasannya terdapat 5 principles dalam language assessment. Yang pertama practicality, yang kedua reliability, yang ketiga validity, yang keempat authenticity, dan yang kelima backwards effect. Nah, mari kita kupas tuntas satu persatu. Langsung saja. Untuk yang pertama practicality ini relates to the considerations of cost of a test, time allotment, test administrations, human resources, test constructions, and test scoring. Jadi ini practicality ini dilihat dari aspek-aspek ini, dari cost, time, test administrations, human resourcesnya, dan test scoringnya. Nah, kita lihat dari segi cost, bagaimana dibilang dia praktikal. Untuk tes bahasa yang dibilang praktikal dari segi cost itu tentunya yang tidak too costly, ya. Jadi kalau tidak too costly, yang relatively low in cost, atau bisa kita bilang yang affordable bagi test takernya. Itu maksudnya dari segi cost of a test. Nah, kalau misalnya dari time allotment dalam pengerjaan tesnya, jadi kalau alokasi waktu itu relatif tergantung jenis tesnya, ya. Hanya saja rata-rata itu pengerjaan tes bahasa biasanya memakan waktu sekitar half an hour atau sampai 2 hours, ya, dari 1,5 sampai 2 jam. Itu yang appropriate-nya. Dan biasanya kalau misalnya itu yang appropriate-nya. Tapi kalau misalnya ada sebuah tes bahasa yang memberikan waktu pengerjaan tes sampai lebih dari 2 jam tadi, atau bisa jadi sampai 5 jam, itu akan terasa too long dan mungkin studentsnya will get tired, ya. Setelah 2 jam sudah jadi lesu dan sudah terganggu konsentrasinya, dan kehilangan konsentrasi siswa itulah yang menyebabkan tes ini nantinya tidak reliable results-nya. Oleh karena itu dia tidak praktikal kalau tes itu terlalu lama. Oke. Berikutnya dari segi administrations of the test, jadi administrator should make the test administrations as simple as possible. For example, using ordinary classroom and its available facilities. Nah, di sini maksudnya kalau pelaksanaan tes harus sesimpel mungkin. Dalam artian tesnya harus ya sesuai dengan suasana kelas keseharian dan fasilitas yang ada. Jangan mengadakan tes apa lantas fasilitasnya tidak ada. Itu sama artinya dengan tidak praktikal. Mengadakan tes computer based di remote areas yang pelosok, yang bahkan listrik saja sering kali putus-putus atau mati lampu, itu sama artinya tidak praktikal. Oke. Untuk berikutnya dari segi human resources atau sumber daya manusianya juga sangat penting, ya. Jadi test administrator contohnya salah satu bagian dari SDM-nya. Jadi test administrator itu harus punya persiapan, harus siap untuk dapat melaksanakan tesnya. Jadi they must have capabilities, ya, dalam melaksanakan tesnya nanti. If the test administrators or proctors do not have skills to handle a test, so they need special training to administer, ya. Jadi harus ada di train. Nah, kalau misalnya tesnya itu tes yang berbasis teknologi, misalnya penggunaan komputer atau internet based, itu mau tidak mau sumber daya yang terlibat atau tes dalam hal ini tes administrator harus bisa menjalankan tesnya, harus paham, ya. Kalau tidak
jadi tesnya tidak akan praktikal kalau jalan-jalan saja tanpa ada training untuk tes administratornya, dan tes administrator yang dilibatkan tes administrator yang tidak tahu apa-apa tentang komputer. Jadi alhasil nanti results dari tes bahasa tersebut tidak akan reliable, seperti itu. It is better to use simpler administrations of a test, ya. Kalau memang keadaannya tidak mendukung untuk internet based atau computer based test seperti itu, jadi simpler itu better, ya. Simpler administrations of a test itu better. Jadi di sini test administrator juga selain harus mampu handle pelaksanaan tes administrator juga harus bisa memiliki kemampuan untuk mengkonstruk tes yang bagus, ataupun dalam hal ini dia mengadopsi ataupun mengadaptasi tes yang ada, ya. Jadi tes administrator selain memiliki kemampuan menghandle tes juga harus mampu bikin tesnya, ya, konstruk tesnya, ya, soal tesnya. Oke. Berikutnya untuk test constructions, ya. Dari segi test constructions di sini contohkan misalnya penggunaan tes essay, ya, yang easy to construct. Essay ini kemarin sudah sempat kita bahas, dia easy dalam construct ininya, ya, tes itemnya, tapi dia akan sedikit rumit ketika dalam scoring. Nah, sebaliknya kalau penggunaan multiple choice test itu dia rumit dalam construct, tapi dia easy dalam scoring. Nah, di sini yang mau saya hubungkan ke masalah practicality-nya, yaitu jika misalnya test taker itu ada sekitar banyak, ya, test takernya banyak. Kalau di sini saya contohkan 300 siswa. Jadi kalau memang ada 300 siswa, itu lebih baik gunakan tes yang tadi sifatnya konstruknya susah tapi scoringnya mudah, ya, bukan sebaliknya. Oke. Kalau misalnya sebaliknya, it takes long time hanya untuk scoringnya jadi ribet, ya. Kalau sekedar konstruk tes ribet sedikit nggak apa-apa, tapi kalau scoring sampai 300 atau ribuan orang itu bahaya. Oke. And the next one, ini sebaliknya, ya, jika number of students atau test takernya small, ya, atau kurang dari 50 students, essay type test itu memungkinkan, ya. Jadi constructing essay type test doesn't take a long time and the scoring is still manageable, ya. Jadi kalau jumlah test takernya nggak banyak, itu scoringnya bisa di manage lah, ya. Meskipun katanya kalau penskoran untuk soal essay test itu sedikit rumit, tapi kalau dia pesertanya sedikit masih manageable. Oke. Berikutnya tentang scoringnya sendiri, ya. The last considerations for practicality is scoring. Jadi too subjective scoring will tend to have a problem of reliability, ya. Betul sekali, kalau scoringnya terlalu subjektif pasti juga ada masalah juga ke reliabilitas tesnya. Related to a considerations of practicality in scoring is, for example, when a test should be scored by a special machine which is available far away from the test locations and takes long time to process the scoring, this will not be practical. In the same way, if, for instance, a test which is conducted only 15 minutes for a student but requires 5 raters to score is not practical. For practicality purpose, the number of raters for this example should be reduced. Ya, ini masih permasalahan scoring, ya. Yang pertama masalah fasilitas alat skornya, ya, alat scoringnya atau scorernya atau ratersnya, ya. Ini dari segi alatnya, misalnya ada tes yang memang scoringnya itu membutuhkan mesin khusus, misalnya seperti computer based paper, ya, computer based test gitu, ya. Bukan based paper, maaf. Kan seringkali kalau kayak
kita tes TOEFL itu yang ngoreksi itu komputer ya, kadang bukan lagi manusia. Nah, karena mungkin peserta tes banyak dan memang memerlukan mesin scoring itu, namun jika misalnya lokasi tes dengan lokasi mesinnya berjarak jauh, saling jauh gitu, itu akan menjadi tidak praktikal ya, karena selama perjalanan untuk menuju lokasi mesin tes itu kita nggak tahu akan terjadi apa ya kan, yang akan mempengaruhi reliabilitas tesnya. Dan berikutnya ini dari segi raters ya, kalau misalnya ada tes yang tesnya sendiri performance test cuma waktunya 15 menit, kemudian ada 5 ya sampai 5 raters atau tim penilainya, itu juga tidak praktikal ya, harusnya dikurangi karena yang kebanyakan gitu. Oke, berikutnya dari segi reliability. Reliability, this is the second characteristics of a good test, itu reliability. Reliability means consistency ya, konsistensi. Jadi ngomong-ngomong masalah konsistensi ini, kita lihat nanti konsistensi dari berbagai aspek dalam hal ini ya, tes bahasa. Konsistensi yang pertama bisa dilihat dari students atau test takersnya, kemudian dari raters atau scoresnya, dari test administrationsnya, dan dari tes itu sendiri ya. Berikutnya, there are several factors which affect assessment reliability. Nah, ini faktor-faktor yang sangat mempengaruhi reliabilitas tes. Test takers physical and mental conditions, itu pasti. Ketika misalnya ada tes yang satu, test takersnya lagi fit. Nah, tes kedua, tiba-tiba test taker yang itu tadi dengan tes yang sama, test taker itu tadi mental misalnya lagi nggak mood karena ada kejadian suatu kejadian atau apalah masalah dianya, pasti itu affects the results of the test. Berikutnya, test takers familiarity with the procedures of doing the test. Nah, prosedur test itu sangat penting untuk sosialisasikan ke test taker. Kalau test takernya tidak familiar dengan prosedur pelaksanaan tes, pasti itu juga berpengaruh dengan the results of test. Jadi test taker akan bingung dan jawabannya akan salah hanya karena bingung prosedur tesnya bagaimana, bukan dipusingkan karena soal yang susah gitu loh ya. Terus berikutnya faktor berikutnya yang affecting assessment reliability juga raters atau scorers dari tesnya ya. Raters itu juga sangat berpengaruh. Nanti kita bahas juga ini satu persatu, kemudian tes administrationnya, terus reliability yang berhubungan dengan tes itu sendiri. Kita lihat di sini physical and mental conditions ya. To get reliable scores from the test takers, we need to be sure that the test takers are in good physical and mental conditions when taking the test. A test taker who is unfit, ya itu tadi kalau dia lagi nggak fit, bad mood, ya bisa jadi pengaruhnya ke konsentrasi, sehingga the test ya cannot show the test takers real performance. Jadi hasilnya juga nggak reliable karena real performance-nya itu nggak seperti itu kalau misalnya badannya ya fit, kalau kondisinya lagi fit. Oke. Berikutnya, reliability related to the test takers familiarity with procedures of doing the test. Ya, yang tadi sedikit sudah saya ulas, tapi kita ulang lagi. The test takers who are not familiar with the procedures of doing the test will not be able to reach optimal performance in the test either. This in turn makes the results of the test unreliable. Unreliable test results may also be shown when in a group of test takers, some of them are familiar with the test procedures that they can do the test faster and more easily, while others who are not familiar with the test procedures do the test in confusion and uncertainty. Itu pasti ya. Kalau dia sudah familiar dengan prosedur tesnya, pasti dia akan mengerjakan lebih cepat. Sementara kalau misalnya masih bingung dengan prosedur tesnya, it is impossible, very little chance for
the test takers untuk bisa do as normally yang seperti yang mereka yang sudah familiar dengan prosedurnya, ya, karena mereka penuh dengan confusions dan uncertainty, bagaimana cara menjawabnya atau apalah gitu ya, karena prosedur tesnya tidak jelas. Berikutnya, reliability related to the raters of scores of a test. The raters of scores of a test should possess reliability. They should be consistent in scoring a test. There are two kinds of rater reliability. Ada istilah intra-rater reliability dan inter-rater reliability. Rater ini scorer ya, tadi sudah saya sebutkan, sempat disinggung-singgung. Jadi scorer ini juga ada hubungannya nanti tes itu reliable atau enggak. Nah, dari segi rater satu scorer itu ada dua istilah, ada intra-rater, ada inter-rater. Nah, intra-rater ini artinya konsistensi within the rater himself atau herself. Nah, misalnya jika di sini dicontohkan rating test. Rating test dikerjakan oleh siswa A itu dia nilainya 80 hari ini, dan seminggu kemudian dengan rater yang sama dia masih diberikan 80 ya, atau kalau enggak 80 plesetan nilainya itu enggak jauh-jauh amat gitu. Jadi sedikit tinggi atau sedikit rendah, bukan yang 80 jatuh ke 40 gitu ya. Nah, itulah yang dimaksudnya konsistensi ya. Konsistensi within rater. Jadi dengan satu rater saja, tapi dia penilaian satu rater itu ketika diulangi tesnya ya, ada tes keduanya dia nilainya nggak jauh beda. Itu ya untuk intra-rater reliability. On the other hand, if student A is scored 80 today and a week later he or she is scored 60 or 90 by the same rater, we say that the rater is not consistent, in other words, and the rater does not has low intra-rater reliability. Tadi ya. Jadi kalau misalnya dia konsistensi, berarti the test itu punya intra-rater reliability yang bagus. Meanwhile, kalau misalnya masih dengan raters yang sama tapi nilainya jauh turun, tadi disebutkan misalnya dari 80 jadi 60 ataupun dari dari 80 atau 70 tiba-tiba langsung 90, itu artinya intra-rater reliability-nya rendah ya. Next, reliability related to the raters of scores of a task. Besides intra-rater reliability, another kind of rater reliability is inter-rater reliability, which means consistency between two or more raters. Ya, ini masih bagian dari raters tadi ya. Raters kan tadi dibagi dua. Oke, intra-rater sama inter-rater. Kita lihat inter-rater ini seperti apa. Jadi kalau tadi intra-rater cuma satu scorer ya, satu raters. While inter-rater ini it is needed to rate the score to rate the score different sets of essay independently. Jadi ada two raters yang melakukan scoring secara independen. Okay, this may occur when there are 100 essays and one rater is not able to score alone. This rater needs another rater to help scoring the essays. Jadi ini konteksnya, kalau tadi kan satu rater karena mungkin jumlah test taker yang sedikit. Nah, kalau ini kalau jumlah test takernya sudah banyak dan memang si rater butuh bantuan another rater gitu. Ya, rater yang lain. Jadi the 100 essays are divided into two. Rater A gets essay 1 until 50 and rater B gets essay 50 first to 100. Jadi itu ya, dibagi dua masing-masing pekerjaannya. Then both raters score the essays independently. Mereka sama-sama menilai ya secara terpisah dan independen. Nah, we hope that these two raters have the same perceptions on the quality of essay they score. We do not want to find one rater is more lenient in giving scores and the other stricter.
In this case, two raters need to make themselves have the same perception, so have inter-rater reliability. Jadi kalau yang intra-rater tadi konsistensi dari satu rater. Ini konsistensi dari dua raters. Ketika ada dua scorers yang bekerja secara independen ya, pembagian tugasnya separately, terpisah sama-sama ya, 1 sampai 50, yang satunya 51 ke 100 tadi ya pembagian essay-nya. Jadi mereka tetap memiliki persepsi yang sama hasilnya. Itu yang dimaksud dengan inter-rater reliability ya. Hasilnya tidak jauh berbeda. Okay. Berikutnya, reliability related to the test administrations. A test administration is reliable if the procedure of administration is in accordance with what has been designed. Ya, jadi pelaksanaan tes ini penting sekali, dia reliable kalau misalnya prosedur administrasi atau pelaksanaannya sesuai dengan apa yang sudah dirancang sebelumnya. Ya, makanya sebelumnya pernah saya singgung bahwasanya dalam developing language test itu biasanya kan disiapkan manuals juga atau test administrators guidance ya, manual untuk pelaksanaan tes itu sendiri, sehingga tesnya berjalan sesuai dengan apa yang sudah dirancang. A listening test which is conducted using sounds from a tape recorder is reliable in administrations if the same quality of sounds can be heard equally by all the test takers. However, if the sounds from the recording can be heard clearly by some test takers and not clearly by some other test takers, the administrations of the listening test is not reliable. Itu pasti ya. Apalagi ujian yang sifatnya teknis. Salah satunya kalau tes bahasa itu skill listening yang membutuhkan alat bantu aid ya, audio. Jadi di sana kalau misalnya prosedur pelaksanaan tesnya tidak sesuai dengan apa yang sudah dirancang, ya takutnya ada yang tidak sesuai dengan apa yang sudah tidak sesuai pelaksanaannya yang dimaui ya, kalau tiba-tiba melenceng dari desainnya. Nah, di sini kalau misalnya contohnya tadi tes listening itu harus suaranya mengcover ke seluruh peserta atau test taker yang ikut tes tersebut. Jangan ada audio recordernya hanya terdengar di bagian depan saja atau di bagian tertentu saja, yang lain tidak. Itu artinya ada masalah dari sisi test administration sebetulnya. Makanya sebelum itu penting sekali di manual books untuk tes administrator itu disebutkan sebelum tes itu apa saja yang harus dilakukan oleh tes administrator. Misalnya cek sound system, mengecek peralatan dan sebagainya. Contoh yang lainnya dari tes administrations yang tidak reliable itu misalnya di sini, two groups of test takers do the test in different places. One group do the test in a classroom with good chairs and tables, and another group do the test in an auditorium which is provided with chairs only, and the test taker uncomfortably have to use curtains to write ya. In this example, the test administration is not reliable because the two groups are not treated in equal comforts. Nah, kata kuncinya di sini equal comfort ya. Other things which can affect administration's reliability are noise, time limit, seat conditions, room temperature, quality of copy test paper, proctor's behavior, dan lain-lain. Oke. Jadi ini ya penting sekali, misalnya ada dua kelompok test taker. Jadi misalnya tesnya rame nih, massal, sehingga harus menggunakan dua ruangan. Jangan dengan dibagi dua kelompok itu mendapatkan perlakuan yang berbeda, baik itu dari segi fasilitas
ataupun dari segi kondisi ruangan, ataupun dari segi sikap si proktor atau sikap si tes administrator yang berjaga di lokasi tes, ya. Itu sangat berpengaruh dengan reliabilitas tes. Seperti itu. Nah, misalnya tadi sudah disebutkan juga kalau yang satunya dikasih ruangan yang memadai, nyaman, kursi mejanya bagus, sementara yang satunya dilaksanakan di dalam auditorium yang besar, nggak nyaman, panas. Nah, itu pasti beda hasilnya. Dan oleh karena itu reliability-nya dari segi test administrations itu rendah. Oke. Berikutnya ada reliability related to the test itself. Nah, ini yang last considerations dari reliability-nya, ya. Itu hubungannya ke tes itu sendiri. Jadi unreliable scores can be due to bad quality of test, such as unclear instructions, ambiguous answer, bad item constructions, clues to the correct or wrong answer. Jadi ini, ya, yang berkaitan dengan tesnya sendiri, yaitu ada soal tes, tapi kan di tiap soal itu harus didahului dengan instruksi, tapi instruksinya tidak jelas. Itu berpengaruh dengan reliabilitas tesnya. Terus kemudian pilihan jawabannya ambigu, juga itu akan bikin confusions di antara test taker. Terus kemudian item construction-nya bad gitu loh. Item constructions itu ya itu item soalnya, penulisan soalnya nggak bagus. Nggak bagus gimana? Misalnya ya itemnya dibikin yang sangat kentara, misalnya sangat mudah dikenali untuk semuanya gitu menjawab. Itu nggak bagus item constructions yang seperti itu. Ataupun item constructions-nya semuanya nggak bisa jawab. Itu juga nggak bagus. Terus clues-nya untuk correct atau wrong answers-nya juga nggak kurang ngena gitu. Jadi sehingga ya test taker pasti terjebak dalam menjawab soal tersebut. Ya, dan ini artinya reliabilitas yang berkaitan dengan tesnya itu sendiri itu tidak akan akan rendah, ya. Maksudnya seperti itu. Berikutnya ini ada cara-cara untuk mengukur tes reliability. Ini ada 5 caranya. Ada tes retest reliability, ada equivalent forms reliability, ada split half reliability, dan yang 2 terakhir ini adalah rumus, ya, rumus-rumus yang bisa kita kerjakan di aplikasi SPSS yang biasa kita pakai. Oke, kita lihat satu persatu. Ini dia cara mengukur reliabilitas. Yang pertama sekali itu adalah tes retest reliability, yakni kita mendapatkan reliabilitas itu dengan cara mengulangi tes yang sama kepada siswa yang sama. Jadi in this case we make a set of tests dan administer this test again, ya, to a number of students and record the scores, ya. After several gitu. Jadi kita adakan tes, kemudian tes itu tidak dikasih tahu siswanya bahwa tes itu akan diadakan 2 kali loh, ya. Jadi kita adakan langsung saja tesnya kepada siswa, kita ambil hasilnya, kemudian beberapa hari kemudian kita adakan lagi tes yang sama dengan siswa yang sama tanpa notice, ya. Istilahnya sebelumnya tanpa ada aba-aba ke siswa bahwa bakal ada tes yang sama dengan soal yang sama, dan kita bandingkan scoresnya. Kemudian kalau misalnya scoresnya dari first test sama scores dari the second test itu kita korelasikan pakai product moment correlations, ya, dan dia menunjukkan high correlations, jadi itu artinya tesnya yang sudah kita set tadi itu reliable. Oke. Kalaupun tidak kita ukur dengan product moment correlations ini, kita sudah berkali-kali menyinggung tadi, ada tadi kan yang intra-rater
sama iterator, tapi itu dari aspek segi si scorer yang men-scorer. Kalau ini kan pelaksanaan tesnya. Tapi sebetulnya sama saja, yang kita lihat kan nilainya. Kalau misalnya nilainya di antara kedua tes itu tidak terlalu jauh berbeda dalam artian dia konsisten, itu dia reliabilitasnya bagus. Sementara kalau misalnya tes satu bagus sekali, tes keduanya turun terjun bebas, itu berarti ya pasti tidak reliable. Itu cara kita lihat sekali lewat saja ya, tanpa harus buka rumus Pearson product moment tadi. Nah, dalam menggunakan tes retest teknik ini, yang harus diperhatikan adalah kedua pelaksanaan tes itu tidak boleh terlalu singkat, dalam artian terlalu dekat ya. Jadi sehingga siswanya masih ingat jawaban yang kemarin gitu loh, jawaban dari tes yang pertama, dan tidak boleh pula terlalu lama pelaksanaan tes yang keduanya, sehingga siswanya sulit untuk sudah lupa seperti itu, sudah lupa dengan apa yang mereka sudah pelajari seperti itu ya. Jadi berpengaruh dengan reliabilitasnya. Intinya yang sedang-sedang saja. Oke. Berikutnya equivalent forms reliability. Kalau tadi tes retest reliability, yang ini equivalent forms reliability. Yang ini didapat dari dua set of test yang equal ya. For example, having the same purpose, objective, scope, type of test, and number of items. Then the two set of tests are administered to the students and the scores are correlated like in test retest procedure mentioned above. If the result is correlated, it means that the two sets of tests are reliable. Oke, jelas ya. Jadi kalau yang tadi itu tes yang sama, yang ini tesnya berbeda namun setara, equal. Setara dalam artian dalam konstruk tes itemnya itu kita kan bikin kisi-kisinya. Nah, di dalam kisi-kisinya itu apa yang mau diteskan itu sama indikatornya, objektifnya, skopnya, tipe tesnya, tipe itemnya. Ya, seperti itu. Jadi kemudian hasil tes tersebut kita korelasikan ya. Kita korelasikan, kalau misalnya hasilnya ada korelasi, maka tesnya itu reliable ya. Oke, berikutnya ada split half reliability. Cara yang ketiga mengukur reliabilitas. Jadi di split half reliability ini we make a set of tests and administer this test to a number of students, then the scores are separated ya. Jadi kita teskan, ada satu tes dan pelaksanaannya ke sejumlah siswa, namun scoresnya itu dibagi nanti. A set of scores from the odd numbers of item and another set of scores from the even numbers of item. The two sets of scores are correlated again like the above procedures. If the result shows that there is a correlation, it means that the set of tests is reliable ya. Jadi di sini dibagi penskorannya, penskoran yang untuk item soal yang ganjil sama soal genap ya. Soal ganjil genap itu dipisah, dan kemudian ganjil genap itu nanti kita ambil nilainya dan kemudian kita korelasikan antara hasil soal ganjil dengan hasil soal genap. Ini lebih cenderung ke tes itemnya ya. Penilaian hasil tesnya yang kita bagi di sini. Oke. The split half technique is based on assumptions that the test item in the set of tests have gradual difficulties. Therefore, the pairs of odd and even numbers are equal in difficulty levels. Ya. Kenapa ada cara teknik mengetes reliabilitas ini dengan cara split half ini, membagi hasil tes ya, hasil skor tesnya, itu karena asumsinya bahwasanya item tes itu memiliki tingkat kesulitan yang gradual ya, yang bertingkat ya.
Jadi pasangan odd dan even number ini ya dia equal level kesulitannya. Oke. Kita lihat lagi yang di sini Cronbach-Alpha reliability. Oke, yang ini Cronbach-Alpha reliability ini diukur dengan menggunakan split half procedures. Tetapi instead of using product moment formula, ini menggunakan Cronbach-Alpha. Oke. Ini sebetulnya ada rumus-rumusnya ya. Mungkin kita bahas di video yang berikutnya, tidak untuk di video ini. Ini semua rumus-rumus yang akan sering kalian temui, apalagi calon guru yang penelitian jenis eksperimen yang selalu dihadapkan dengan mengetes validitas soal, reliabilitas soal, dan mengukurnya dengan cara ini, dua cara rumus ini ya. Tapi Cronbach-Alpha ini diukur mirip seperti prosedur split half tadi ya, bukan penggunaan product moment. Oke. Berikutnya yang KR reliability ini sering kita bilangnya ada KR20, ada KR21. Dan ini formula pengukuran pengukuran reliability dengan KR2021 ini juga cukup sederhana ya. Jadi kalau misalnya jawaban benar, di skornya 1, kalau jawabannya salah skornya 0, dan kemudian nanti dikalkulasi ya dengan menggunakan rumus KR21 ini, 20 atau 21 ya. Oke, kita masuk ke karakteristik yang ketiga. Maaf sebelumnya bukan karakteristik tapi prinsip ya, prinsip language assessment yang ketiga yaitu validity. Nah, untuk validity ini biasanya didefinisikan sebagai a test atau assessment which is used to measure what it is supposed to measure. Jadi mengukur apa yang harusnya diukur. Jelas saja kalau misalnya tes tidak mengukur apa yang harus diukur pasti nggak valid ya. Maksudnya apa itu mengukur apa yang harusnya diukur? Mengukur apa yang harusnya diukur itu ya sesuai ya, alat ukurnya sesuai dengan apa yang mau diukur gitu kan. Kalau mau ngukur speaking ya pakai tes speaking, jangan pakai tes writing. Jadinya kalau misalnya pakai tes writing nggak ngena, jelas kemampuan speakingnya tidak akan terukur kalau diukur dengan tes writing gitu ya. And then types of validity ya, ini tipe-tipe validity. Ada content related validity, ada criterion related validity, ada construct related validity, consequential validity, dan phase validity. Kita lihat satu-satu. Yang pertama itu content related validity. Untuk content related validity ini refers ke the content of a test in relation to its objective. Jadi jadi begini hubungannya ke tujuan tesnya ya. Tujuan tesnya, konten tes yang hubungannya ke tujuan tesnya. Jangan sampai konten tesnya apa yang tidak ada hubungannya ke tujuan tes. Itulah gunanya kita bikin kisi-kisi tes ya. Jadi tapi seringkali tes developer dalam hal ini guru ya. Seringkali guru nggak menyadari, tapi nggak mengarah ke semua guru, nggak. Tapi kita sebagai teacher sering nggak menyadari ya dengan mistakes dalam hal content validity ini. Oke. Ini misalnya tes vocabulary. Kita mau mengukur tes vocabulary. Nah, jadi kadang kita bikin kesalahan di sini. Oke. Kedua-duanya itu mirip seperti tes vocabulary, tapi sebetulnya kedua-duanya itu tujuannya berbeda. Satu mengukur vocabulary, satunya sebetulnya bukan vocabulary yang mastery yang jadi sorotannya, melainkan tes spelling ya, tes spelling. Kita lihat untuk contoh yang pertama. Bisa saya ini kan, kayak ini contoh yang pertama.
Oke, terlalu ini ya. You have to wash your hands. A. Soup. B. Soap. C. Shop. D. Soap. Oke, ini kan bunyi yang diteskan, pilihan jawabannya itu bunyi. Kalau tesnya ya sama, kita harus mencuci tangan dengan apa? Ya, jawabannya ada soup, soap, shop, soap. Itu pilihan jawaban untuk tes yang pertama. Sementara untuk tes yang kedua ini dia bilangnya gini, you have to wash your hand with sand, soap, mud, grass. Nah, ini beda. Kalau yang pertama itu fokusnya ke spelling, yang kedua ini baru vocabulary. Karena kalau yang kedua kita bilangnya ini vocabulary, itu sudah pilihan jawabannya jelas-jelas sudah tidak item distractornya itu enggak ini sama sekali ya, tidak ngena sama sekali. Oke, gitu. Itu contohnya. Maaf agak belepotan sedikit ya. Ini videonya sepertinya akan takes time, agak sedikit panjang karena kita baru masuk ke poin ketiga. Kita langsung saja. Berikutnya ada criterion related validity. Ini criterion related validity ini terbagi jadi dua, ada concurrent, ada predictive validity. Untuk criterion related validity ini deals with whether a test reaches certain criteria. Ya, criterion validity ini dia melihat tes ini mampu mencapai kriteria tertentu atau tidak. Kita lihat langsung jenis-jenisnya ini, yang concurrent sama predictive. Ya. Our test has a concurrent validity if its results are supported by other valid tests. For example, in our knowledge TOEFL test, another knowledge TOEFL test is a valid proficiency test. We make another set of proficiency tests and then it is administered to our students who have taken a TOEFL test. The result of our test is compared with the results of the TOEFL test using correlation statistic formula. If there is a high correlations between the two tests, it means that the test that we make has concurrent validity. Concurrent validity dengan TOEFL test. Jadi gitu ya. Dicontohkan gini, kalau misalnya ada guru yang bikin tes ya. Jadi tesnya ini tes TOEFL ya. Jadi sebetulnya gurunya berniat mau ngukur profisiensi level anaknya, dan kemudian anak-anaknya ini sebetulnya sudah pernah ambil tes TOEFL. Tapi gurunya kan tidak bisa memberikan tes TOEFL ke anak-anaknya. Oleh karena itu gurunya men-set sebuah tes yang bisa juga yang sama kayak tes TOEFL, yang sama-sama mengukur profisiensi level peserta didiknya, profisiensi level kemampuan bahasa maksudnya ya. Nah, kemudian dari hasil tes TOEFL-nya dengan hasil tes profisiensi tadi yang di-set sama gurunya diambil ya, kemudian diukur menggunakan korelasi product moment. Ketika itu berkorelasi, maka itu artinya tesnya memiliki concurrent validity, punya concurrent validity-nya. Concurrent validity dengan tes TOEFL, itu maksudnya ya. Kemudian tes yang keduanya itu predictive validity. Tesnya punya predictive validity kalau kondisinya begini. Kalau misalnya sebuah tes itu bisa sukses mengukur masa depan test takernya, test takers in the future, kemampuan test taker in the future, atau ya masa depan test takernya. Jadi contohnya di sini misalnya we have a program to train teachers at S2 level, so we make a test with the purpose to know whether the participants will be successful or not in the study at S2 level. Jadi ini ada program ya untuk level S2 melatih guru ya, yang kemudian kita mau lihat apakah mereka guru-guru ini
di studi yang sedang dijalaninya, tingkatan level S2 programnya itu bisa berhasil nggak kalau misalnya mereka pass this test, mereka juga pasti akan terukur, bisa diprediksi mereka pasti bisa menjalani program S2-nya dengan baik. Itu maksudnya predictive validity. Kemudian ini skor yang tes yang diset untuk program si test taker yang studi di S2 level tadi itu di collect, kemudian di compare hasilnya, ya, at the beginning of the program, ya. Jadi partisipan ini diskors, ya, diskors. Maaf sebelumnya bukan diskors. Maksudnya dinilai scoring, dilakukan penskoran di awal S2 programnya. Kemudian di akhir masa studinya dilihat hasilnya. Oh, ternyata punya korelasi. Kalau dia punya korelasi itu berarti berarti tes ini mampu mengukur, memprediksi the future of the test taker. Itu saja, ya, punya predictive validity. Biasanya memang seperti itu. Misalnya tes masuk BUMN, ya. Saya contohkan satu lagi soal tes masuk BUMN, misalnya mau bekerja di bank gitu, ya, bank BUMN. Itu kan selalu ada tes psikotes. Nah, biasanya tes psikotes itu, kalau tes psikotesnya bagus, itu ada predictive validity-nya. Predictive validity-nya bisa memprediksi kalau misalnya hasilnya bagus, oh ini test taker ini pasti akan mampu menjadi karyawan yang baik di sini nantinya, dan akan memiliki dan akan kompeten di bidang ini. Itu akan terbukti kalau misalnya tes masuknya tadi itu bagus, ya. Jadi dia akan memiliki predictive validity untuk masa depan test takernya. Oke, berikutnya construct validity. Untuk construct validity ini berarti sebuah tes itu harus valid dengan its construct. Construct itu maksudnya sesuai dengan teori, hipotesis, atau pemodelan. Nah, di sini dicontohkan reading test is valid if it matches with reading construct. And speaking test needs to be valid by its construct. Now, what is reading construct and what is speaking construct? As we know, the purpose of reading test is for comprehensions. Thus, reading comprehension should cover comprehensions of main idea, explicitly stated information, implied information, vocabulary meaning, and cohesive devices. These elements of comprehensions are the construct of reading. When a reading test has included all these elements, we can say that the reading test is valid by construct. Oke, jadi gini, ya, reading test itu harus sesuai dengan reading construct. Reading construct itu yang seperti apa? Reading construct itu harus, kalau secara teorinya gitu, itu kan reading taxonomy yang sudah kita bahas. Reading taxonomy itu bisa memiliki bisa dilihat dari main idea, stated informations, itu yang reading taxonomy level discourse. Untuk level discourse itu sub skillsnya itu tadi menjawab main idea question, implied information, explicitly stated information. Nah, kalau misalnya di dalam tes reading yang mencakup ini semua, itu berarti by its construct reading testnya sudah valid. Kalau tidak, berarti dia kurang valid dari segi konstruk tesnya. Okay. The same thing happens with speaking. The purpose of speaking test is to measure the productive oral mastery, which is the construct of speaking. This construct of speaking includes fluency, pronunciations, content, organization, grammar, and dictions.
When a speaking test measures all this, we can say that the test is valid by construct. This also means that when we test speaking and the focus is only on the length of speech, it can be said that the test lacks construct validity. Ya, kalau misalnya reading kan kita fokus ke konstruk dari soalnya, ya. Nah, kalau ke speaking ini konstruk dari ininya, penilaiannya, scoringnya. Jangan sampai di scoringnya itu cuma fokus ke spellingnya saja, gitu ya. Dalam penilaian lembar penilaian speakingnya itu cuma spelling adanya, padahal secara konstruk atau teorinya speaking test itu diukur itu pengukurannya itu harus ada fluency, pronunciations, content yang dilihat, organizations, grammar dan dictions misalnya. Makanya itu yang disebut dengan construct validity. Jadi validity-nya dilihat dari segi teori atau hipotesis, ya. Oke, berikutnya consequential validity. Untuk consequential validity ini refers ke the impact of a test to the test takers. When we determine that the final exam, for example, should be conducted through internet, the consequence is that the test takers should be prepared to be able to use internet-based tests. Otherwise, our test will not be valid because the test takers may be troubled by the inability to use internet. Okay, that's clear, ya. Bahwasanya kalau memang harus pelaksanaan tesnya itu lewat internet, ya, konsekuensinya ya test taker harus siap dengan penggunaan internet. Dalam artian test takernya harus bisa menggunakan itu tadi, familiar dengan prosedur tes tadi, ya. Kalau tidak, berarti misalnya test takernya tidak mampu menggunakan internet, sementara tesnya pakai internet, itu berarti nanti akan ada trouble, sehingga consequential validity-nya itu gagal untuk dicapai. The problem of consequential validity may also occur when we use certain type of tests, and some of the test taker who can afford to pay for the coaching of the test will do the test better than those who do not get the coaching. In this case, the test has a problem of consequential validity since it is not fair for all test takers. This happens in Indonesia and national examination, where a number of financially more able students attend learning guidance in private learning institutions. Ya, ini contoh yang ada di negara kita, ya. Contoh di negara kita mengenai ujian nasional, ya. Jadi di sini untuk consequential validity juga, ya. Misalnya di sini ada test taker. Test takers ini kan ada beragam, ya. Ada yang afford atau mampu untuk membayar pelatih, ya, membayar guru private, ya, untuk melatih menjawab soal. Sementara ada yang tidak. Pasti yang perform lebih better itu atau perform good itu pasti yang tadi, yang can afford the coach, ya, untuk tesnya, sehingga hasil tesnya lebih bagus. Ini ada masalah di consequential validity. Ini yang dimaksud dengan consequential validity, ya, consequence dari kata consequence. Berikutnya face validity. Untuk face validity ini concerns the appearance of the test. So we may think that a written test doesn't look suitable for test speaking, or multiple choice grammar test seems unsuitable as a test for writing. In these two examples, written test for speaking and grammar test for writing, the test lack face validity, of course, yeah. The lacks of test lie in the incomplete constructs of speaking and writing. The correct face validity is when speaking is tested through speaking and writing is tested through writing. Jadi meskipun kita nggak baca dengan teliti, itu kita sudah kelihatan. Kalau misalnya kita mau tes speaking, terus ada soal tuh, lembar soalnya,
dari sudah nggak dibaca betul soalnya apa, bentuk soalnya aja sudah kelihatan. Itu namanya face validity. Masa iya misalnya tes speaking terus lembar soalnya isinya multiple choice test, itu nggak ini ya, bermasalah dari segi face validity, yang artinya face validity-nya tidak kena atau rendah atau tidak memiliki face validity, itu lebih tepatnya ya. Oke, itu tadi tentang validity. Sekarang kita masuk ke poin keempat, yaitu authenticity. Authentic ya, kata authentic itu sama artinya dengan natural ya, atau ada hubungannya ke real life context gitu. So authenticity means the degree of closeness of the test task to the real life task in the target language. Jadi tes ini penting untuk authentic ya, untuk dia juga authentic, yang artinya dia mendekati dengan konteks yang sebenarnya ya, konteks yang sebenarnya keseharian yang ada pada target language ya. Misalnya tes listening, itu tes listening pada tes TOEFL itu sudah bisa kita bilang authenticity-nya dapat, karena bahasa pertama dari segi audio recordingnya ya, audio recordingnya itu ketika diperdengarkan audio recordingnya, biasanya speakersnya ada ngomong dan kemudian ada background sedikit, kalau itu misalnya berupa short conversation in the cafeteria, misalnya di cafe, terus ada bunyi-bunyi piring dikit. Nah itu kan authentic, sesuai dengan konteks real life ya, mendekati dengan konteks real life. Jadi nggak ada yang conversations tapi hening sekali gitu, dan misalnya speednya lambat gitu, nggak ya. Speednya harus normal seperti sebagaimana native speaker ngomong gitu, bukan speed yang slow sekali ya. Seperti itu yang maksud authentic. Itu saya contohkan dari segi tes listening. Jadi karakteristik authenticity ini dia contains language that is as natural as possible. Jadi bahasanya senatural mungkin, semirip mungkin dengan apa yang bule ngomong sehari-hari ya. Berarti itu tes listeningnya juga bahasa bule sehari-hari ya, seperti itu gitulah. Has items that are contextualized rather than isolated ya. Jadi itemnya itu kontekstual, okay? And includes meaningful, relevant, interesting topics ya. Harus yang interesting dan relevan dan meaningful, and provide some thematic organizations to items ya, such as through a storyline or episode. Ini tematik ya, temanya apa, thematic organization, susunannya berdasarkan tema gitu ya. Terus offers tasks that replicate real world tasks. Nah ini malah kata kuncinya replicate, kalau bisa replikasi real world task yang memang benar-benar real life context, itu artinya. Oke, contohnya ini. Rather than asking, write the meaning of trivial. It is better to have the following item. Ini ngomong-ngomong masalah kontekstual tadi ya, konteks. The students think that the test is difficult, but the teacher regards it as trivial. The underline word, underline-nya ini trivial ya, trivial yang di underline. Okay. The underline word means gitu. Jadi semua sekeliling kata trivial ini, yang dekat-dekat kata trivial itu ada clues alias konteks di sana. Daripada bikin soal trivial artinya apa, itu tidak kontekstual ya. Lebih baik bikin yang contoh kedua tadi. Tuh. Oke, langsung saja kita masuk ke principles yang terakhir, yaitu backwash effect. Ya, jadi good language test atau effective test dalam language assessment itu adalah washback. Ya, washback atau ada yang disebutnya backwash effect.
ya. Washback, backwash sama saja. Nah, washback ini merupakan efek dari tes atau assessment. Nah, efek tes atau assessment itu bisa berefek pada teaching, learning, learner, government, and society. Itu yang disebut washback. Jadi, washback ini efek dari tes itu can be positive and can be negative. For example, since there is a writing test in national examination, so teachers who were previously reluctant to teach writing, then they teach writing. Nah, ini contoh backwash effect yang positif, yang pertama ya. Jadi misalnya national examnya ada tes writing, kalau dulu kan nggak ada tes writing, cuma tes soal multiple choice aja. Nah, sekarang ada tes writing. Dengan adanya tes writing ini akhirnya guru dalam pengajarannya itu mengajarkan writing skills juga. Kalau sebelumnya yang diajarkan reading aja dan cara jawab soal multiple choice test untuk reading, hanya gara-gara soal national exam itu didominated dengan soal reading misalnya, sehingga tidak ada writing di sana di soal examnya, jadi gurunya nggak pernah ngajarkan writing. Nah, itu dampak backwash effect yang negatif. Tapi kalau misalnya dengan contoh yang pertama tadi, berdampak yang bagus sehingga tes writing skills diajarkan, kemudian siswanya juga semangat untuk bisa menulis, itu berarti memiliki backwash effect yang positif. However, when teachers know that the national examinations always uses multiple choice test items, then in teaching and learning activities, the teachers drill their students on how to do multiple choice tests, forgetting teaching students the process of learning. This is an example of negative washback. Dulu pernah di awal-awal saya ingat betul karena saya angkatan zamannya ujian nasional ya, ujian nasional saya kloter kedua. Oke, maksudnya angkatan kedua. Jadi angkatan pertama tes ada ujian nasional waktu itu yang pakai standard score, standard kelulusan, passing grade gitu ya. Pakai standar kelulusan waktu itu masih rendah sih, 3 untuk yang angkatan pertama, nilai 3. Tapi tiba-tiba mungkin mengalami culture shock atau apa si test takernya, siswanya, sehingga banyak sekali siswa yang tidak lulus. Siswa yang tidak lulus ini bukan siswa yang kategori kelompok asor ya, namun siswa yang tidak lulus ada juga yang ternyata pernah peringkat kelas sehingga nangis-nangis seperti putus asa dalam hidup. Oke, sehingga dapat protes dari orang tuanya. Anak saya ini belajar terus selama 3 tahun. Tapi kenapa dia diukur cuma dari tes multiple choice ini yang hanya sehari, 3 hari tes ini. Hanya perkara dia tidak mungkin kondisinya beda atau lagi tidak fit sehingga performanya dalam tes tersebut sangat buruk. Seperti itu. Nah, itu menyebabkan guru akhirnya mengambil kesimpulan, kalau kayak gitu anak-anak harus dilatih nih, harus di-drill dari kelas 1 SMA, bahkan dari kelas 1 mungkin. Di-drill bagaimana anak itu familiar dengan soal ujian nasional yang multiple choice. Kalau bisa anak nggak perlu tahu deh skills bahasa Inggrisnya, asal dia bisa jawab soal multiple choice itu sudah dianggap jago bahasa Inggris. Padahal bahasa Inggris itu kan ukurannya ya dia bisa komunikasi. Itu boro-boro anak bisa komunikasi tapi anak cuma bisa ngerjakan soal bahasa Inggris. Anaknya sudah GR duluan, nilai tinggi tes bahasa Inggrisnya sudah GR duluan, tapi pas dihadapkan sama bule mau ngomong itu nggak tahu mau ngomong apa karena memang tidak ada communicative skillsnya di sana karena nggak pernah diajarkan. Nah, itu artinya ketika guru berubah orientasi, bukan lagi mengajarkan skills, namun dia jadi lebih ke persiapan tes, mendrill anak, kemudian bagaimana caranya anak bisa lulus gitu, sehingga dia melupakan
proses of learning dari siswanya itu merupakan wasback negatif dari sebuah tes, dan bahkan sempat jadi polemik waktu itu di tahun berapa ya, saya kalau nggak salah tahun-tahun 2005 ya. 2005 saya baru lulus, 2007 lah, sekitar 2 tahun saya kuliah S1. Jadi polemik banyak sekali, bahkan sudah menjadi rahasia umum, ada guru memberikan jawaban kepada siswa bagaimana siswa-siswanya banyak lulus. Ya, karena kalau siswanya nggak banyak lulus, sekolah ditegur. Sekolah yang ditegur itu sekolah yang kena, kepala sekolah yang kena, kepala sekolah dimutasi, mungkin seperti itu. Sehingga itu kan memberikan kesempatan cheating untuk anak-anak, dan anak-anak itu bahkan jadi degradasi moral ya, karena mereka cheating itu hal luar biasa, kejahatan akademik, tapi dilakukan, malah diperbolehkan. Nah, itu sebuah efek yang memberikan efek buruk sekali untuk masa depan anak. Oke, itulah yang disebut dengan wasback negatif. Oke, baik, was effect itu dia. Dan cukup sekian bahasan materi kita, ini cukup lama ya, 1 jam. Oke, mudah-mudahan saja bisa diupload ya. Terima kasih sebelumnya, lebih dan kurang saya mohon maaf, silakan dipelajari, dan tentunya tidak sulit-sulit amat ketimbang ini ya, harus mengumpulkan sumber-sumber bacaan dari awal. Ini sudah saya rangkum dari berbagai bacaan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.